lagi bersama saya Hana Kartika Sari di channel kesayangan kita Hanshan Art. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori psikologi pada suatu karya sastra. Nah, kepada teman-teman, stay terus ya. Nah, seperti biasanya teman-teman, sebelum kita mengaplikasikan teori psikologis ini kepada salah satu karya sastra, alangkah baiknya kita mengerti atau terlebih dahulu tahu apa itu teori psikologi. Jadi teori psikologis ini merupakan kajian sastra yang mengkaitkan antara kejiwaan dengan karya sastra itu sendiri dalam bentuk novel, puisi, cerita, atau karya sastra lainnya. Teman, teori psikologis ini sendiri memiliki fungsi, yaitu melakukan penjelajahan ke dalam batin jiwa yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang terdapat dalam suatu karya sastra, dan untuk mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk tindakan manusia dan responnya terhadap tindakan lainnya. Itu berdasarkan Harjana tahun 1991. Nah, pendapat tersebut dapat diperkuat oleh Wallace dan Wewen tahun 1993 bahwa psikologi sastra ini memasuki bidang kritik sastra lewat beberapa jalan, antara lain pembahasan tentang proses penciptaan sastra sendiri, di mana pembahasan psikologis terhadap pengarang baik sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang peneliti, pembicaraan tentang ajaran dan kaidah psikologi yang dapat ditimbang dari karya sastra itu sendiri. Nah teman-teman, kita langsung saja yuk mengaplikasikan teori psikologis ini terhadap salah satu karya dari Chairul Anwar yang berjudul Sajak Putih. Jadi teman-teman, dalam puisi Chairul Anwar yang berjudulkan Sajak Putih ini terdiri atas 3 bait dan setiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, di mana dalam puisi tersebut lebih mengutamakan persajakan atau unsur bunyi di bagian akhir, di mana persajakan tersebut menurut teori Ferd Lodge pada tahun 1988 tidak hanya sekedar untuk nilai estetika atau keindahan saja, melainkan pengungkapan emosi sang penyair kepada kekasihnya sebagai yang diungkapkan sang penyair pada bait kedua. Kemudian teman-teman, ketertekanan diterrepsasi dalam istilah psikoanalisa terlukiskan secara jelas dan kuat dalam baris-baris bait kedua tersebut, di mana terutama pada baris sepi menyanyi malam dalam doa merupakan suatu malam yang tingkat kesepiannya begitu sempurna sehingga sangat sepi atau diam atau khusyuk, sebagaimana waktu tengah malam untuk berdoa telah tiba. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, bahwasanya puisi karya Chairul Anwar ini memang banyak mengandung makna hiasan yang bahkan kita sendiri pun sulit untuk mengartikannya. Nah, disinilah kita tahu bahwasanya karya sastra ini memang benar-benar hanya dimengerti, hanya benar-benar dirasakan oleh sastrawan yang menciptakan puisi ini tadi. Nah, puisi karya Chairul Anwar yang berjudul Sajak Putih ini dapat dikategorikan sebagai puisi primitif, yakni mohon maaf sebelumnya prismatis bukan primatis. Jadi puisi yang mengandalkan pemakaian kata-kata dalam bentuk simbol atau kiasan. Karena melalui analisa singkat tadi, kita tahu bahwasannya puisi Sajak Putih ini memiliki daya estetika dan nilai persajakan yang sangat kuat, di mana kekuatan tersebut tidak hanya sekedar untuk estetika atau keindahan, melainkan penggambaran jiwa dari sang pengarang. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Untuk materi
yang saya berikan. Kurang tidaknya saya mohon maaf, dan bye-bye.